Ada sebuah kisah saya ingin sampaikan berhubungan dengan beliau. Ini banyak sekali ibrah dan pelajarannya gitu. Pelajarannya bisa bagaimana pemimpin itu bisa menerima masukan dari masyarakatnya. Pelajaran juga bagaimana seseorang muslim tidak boleh memata-matai saudaranya yang berbuat dosa. Pelajaran juga bagaimana orang yang ditegur pada saat dia melanggar agama dia bisa menerima. Pelajaran juga bagaimana seseorang itu sengaja tidak mengekspos kesalahan orang lain. Banyak sekali ibrah. Umar bin Khattab pernah, atau sering, bukan pernah, memang sering dia setiap malam keliling kota Madinah untuk mencari apakah masih ada masyarakat yang butuh dengan dia gitu. Dia terus saja keluar keliling nyari sampai banyak kasus yang ditemukan. Ada pernah ditemukan ibu janda punya anak 3 sudah 3 hari nggak makan, akhirnya dia masakkan. Ada pernah seorang Arab Badui menancapkan kemahnya, kemudian istrinya mau melahirkan, lalu dia panggil istrinya yang pada saat itu ratu. Umar bin Khattab panggil istrinya untuk membantu wanita Badui tersebut yang tidak dikenal pada saat itu, hanya mampir di Madinah untuk melahirkan. Dan tidak waktu itu tidak ada medsos kayak kita sekarang, tidak ada kamera yang fotonya, tidak ada, dan tengah malam nggak ada yang tahu. Yang mengekspos berita ini, kebaikan ini hanya si Badui tadi yang dibantu. Sampai istrinya melahirkan, yang bantu adalah Raja Muslimin dengan Ratu Muslimin di malam hari. Satu waktu Umar bin Khattab pernah berjalan, ini yang saya ingin titik beratkan kisahnya. Beliau keliling-keliling bersama Abdullah bin Mas'ud waktu itu, seorang sahabat Nabi yang lain, Ridwanullahi alaihim. Waktu lewat di sebuah rumah di pinggiran Madinah, rupanya ada lampu. Kayak kita sekarang lampu zaman dulu orang sumbu dengan minyak gitu. Maka Umar pun lewat, lalu dari kejauhan dia lihat lampu, dia mengatakan pada Abdullah bin Mas'ud, kamu tunggu di sini. Saya ingin mengecek rumah itu. Dia sebagai pemimpin pada saat itu, dia punya hak untuk meluruskan kesalahan, juga mengingatkan kebaikan. Intinya dia datang ke rumah tersebut. Rupanya dia intip dari jendela, terlihat dari celah jendela itu, di dalam rumah itu ada seorang kakek tua, rambutnya sudah putih, jenggotnya putih, lagi mabuk, minum khamr. Di depannya ada seorang wanita lagi menari-nari, ya seperti seorang pelacur yang akan berzina sama si kakek ini. Maka si Umar marah tiba-tiba, dia dobrak pintunya, lalu dia marah sambil mengatakan, belum pernah saya lihat pemandangan seburuk malam ini. Kau sudah sangat tua, lalu kau masih berpikir begini, minum khamr dan juga mau berzina. Lalu tiba-tiba orang tua itu mengucapkan kalimat yang membuat Umar bin Khattab membesarkan kesalahan dia, merasa dia bersalah dan akhirnya dia tidak mau lagi melakukannya. Kata orang itu, wahai Amir Mukminin, wahai pemimpin orang-orang beriman, perbuatan Anda lebih buruk daripada perbuatan saya. Kata Umar, memang perbuatan saya apa? Dia bilang, pertama Anda memata-matai saya, sementara Islam melarang untuk memata-matai. Saya bukan mabuk di pinggir jalan, dalam rumah, salah iya, tapi memata-matai kan tidak boleh. Allah bilang dalam Al-Quran, wala tajassasu, jangan memata-matai. Nabi bilang sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, la tajassasu, jangan saling memata-matai. Yang kedua, Anda masuk rumah saya tanpa izin. Maka Umar sebagai seorang pemimpin langsung faham, dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tetapi ada hal batasan yang dia juga terabas. Artinya dia juga, orang itu berdosa, Umar juga berdosa, seperti itulah kesannya. Maka Umar tunduk, lalu kemudian keluar dari rumah orang tersebut dengan penuh penyesalan. Umar terus membayangkan dosa itu sebagai hal yang akan Allah hukum, gitu kan? Sampai setelah beberapa hari si kakek tua itu datang ke majelis Umar. Datang, rupanya dia juga gelisah, dia datang. Waktu Umar lihat dari jauh, Umar mengatakan, sana yang baru datang, silakan maju ke depan. Dalam kisah ini dikatakan kakek itu maju dalam kondisi ketakutan, takut Umar hukum di depan orang, takut dipermalukan gitu. Begitu duduk sebelah Umar, Umar langsung bisikin, demi jiwa Muhammad, demi jiwa Muhammad, demi zat yang telah mengutus Muhammad dengan benar, maksudnya demi Allah. Dia bisikin kakek itu, saya tidak akan pernah ceritakan apa yang saya lihat malam itu dari kamu. Termasuk kepada Abdullah bin Mas'ud, orang yang sedang temani saya. Jadi kayak sekretaris negara gitu. Saya nggak akan ceritakan. Jadi waktu Umar keluar dari situ, Umar tidak bilang sama Mas'ud, ini orang mabuk nih, enggak. Dia keluar, Umar langsung pergi ke rumahnya, selesai. Malam itu bubar, ada lagi pengawasan, sampai Umar menemui kakek ini. Lalu si kakek itu mengucapkan, demi zat yang telah mengutus Muhammad dengan kebenaran, wahai Amir Mukminin, semenjak malam itu saya tinggalkan perbuatan dosa saya. Jadi bagaimana mereka saling menjaga masalah ini, bukan malah diekspos kesalahan orang gitu kan. Dan pada saat datang teguran
dianggap sebagai sesuatu yang besar bagi dia. Ini bahaya, nanti Allah akan hisab gitu. Saya tidak tahu pernah saya ceritakan atau tidak, tapi ada seorang ibu yang membuat Imam Ahmad rahimahullah nangis. Kisahnya itu, Imam Ahmad didatangi oleh seorang ibu yang kerjanya ibu ini menenun kulit domba. Dan dia berkata, wahai imam, imam kalau kita sekarang kiai, ustaz, kerja saya menenun kulit domba, dan saya selalu malam hari saya kerjain menenun, besok paginya saya jual. Lalu setelah jual saya sibuk dengan anak-anak saya, beri makan, urus mereka. Malam mereka tidur, saya kerja lagi. Dan setiap hari dari uang yang saya dapatkan itu saya selalu sisipkan untuk beli minyak sama sumbu supaya ada penerangan gitu. Dia bilang pada saat saya lagi satu hari saya mau jual tenunan tidak laku, sementara saya tidak bisa tinggal diam. Malam hari saya tidak punya uang untuk beli minyak, maka gelap. Saya terus berpikir, kira-kira seperti apa saya harus menjual besok. Saya harus menjahit malam ini, harus menenun. Tiba-tiba di depan rumah saya ada orang-orang yang menancapkan kemah, tenda untuk kemah, tancapin patok-patoknya. Lalu mereka pasang obor-obor yang besar sehingga jadi terang. Maka saya pun memakai cahaya penerangan itu untuk menenun. Lalu jadilah banyak tenunan saya. Besoknya, hari ini tepatnya waktu dia bertanya, dia bilang hari ini saya coba menjual tenunan tersebut dan laku. Ini uangnya semua. Tapi tiba-tiba terilhamkan dalam hati saya bertanya, halal gak tenunan ini? Karena semalam saya pakai penerangan yang bukan penerangan saya. Gitu loh. Begitu pekahnya dia. Maka Imam Muhammad nangis sambil mengatakan, demi Allah wahai ibu, sesungguhnya kemuliaanmu lebih daripada kami yang menggunakan imamah-imamah ini. Karena ulama dulu pakai imamah. Artinya walaupun ulama belum tentu sepekah dia gitu loh. Karena hati-hatinya gitu. Lalu Imam Muhammad mengatakan, tentu saja itu halal buat kamu. Karena penerangan pemerintah bisa dipakai untuk orang umum. Dan mereka tidak meletakkan itu dan dengan tujuan untuk melarang orang lain memakainya. Tetapi pekahnya ibu ini adalah pelajaran penting buat kita. Bagaimana seseorang harus hati-hati dengan apa yang akan dia dapatkan. Apa yang dia dapatkan itu halal atau tidak. Ya, kalau tidak walaupun kecil, dia akan menjadikannya sebagai hal yang besar. Dalam hadis Bukhari Muslim disebutkan, kata Nabi SAW, siapa yang pernah kami pekerjakan, kemudian dia menyembunyikan sesuatu dari pekerjaan itu, walaupun hanya seperti sebuah jarum, ya, maka dia akan datang hari kiamat mempertanggungjawabkan sepotong jarum itu. Gitu kan? Maka ada seseorang dari Ansar berdiri mengatakan, ya Rasulullah, saya pernah anda tugaskan, saya sekarang mau serahkan urusan saya kepada anda. Saya mau kembalikan. Kata Nabi SAW, ada apa denganmu? Ya, kenapa kok tiba-tiba kau ngomong gini? Ternyata dia punya sesuatu orang ini, mungkin dia pernah ambil sesuatu. Kata Nabi SAW, siapa yang kami pekerjakan, maka dia hanya boleh menikmati apa yang kami halalkan, dan dia harus meninggalkan dan mengembalikan apa yang tidak halal buat dia. Semua harus bertakwa kepada Allah. Yang bukan punya kita jangan sentuh. Mau makanan, mau minuman, mau fasilitas, segala macam hal. Fir'aun itu didakwahi oleh Nabi Musa AS lebih dari 10 tahun. Hampir setiap saat didatangi. Hai Fir'aun, jangan aku Tuhan, jangan aku gini. Banyak tanda-tanda kebesaran Allah. Dan tanda-tanda besar. Sungai Nil berubah dari air menjadi darah. Mereka lihat itu. Dan uniknya kalau Bani Israel mau minum, jadi air. Kalau pengikut suku Kipti, Fir'aun mau minum, jadi darah. Dan mereka musyawarah, mereka cari jalan, tidak dapat solusinya. Nggak ada solusi. Terakhir ada satu orang bilang, kita minta sama Musa saja. Mungkin Tuhannya Musa bisa. Maka mereka minta pada Musa, Nabi Musa di depan mereka, karena mereka janji mau beriman, angkat tangan, Allah hilangkan, berubah, darah itu menjadi air lagi. Ternyata mereka nggak beriman, kufur lagi kepada Allah. Allah datangkan lagi pada saat itu, ya, kata satu negeri Mesir penuh, gitu kan? Sama lagi kasusnya, minta lagi, mereka sudah sampai mentok, nggak bisa lagi dapat jalan keluar, minta lagi kepada Musa. Musa berdosa lagi sama Allah. Tapi dengan mereka janji mereka akan beriman, ternyata mereka dusta lagi. Ya, mereka sendiri mau begitu, mereka dustakan gitu. Kemudian datang lagi belalang, Allah datangkan, gitu kan? Penuh belalang, habis semua hasil panennya mereka. Mereka berusaha matikan belalang sini, nggak bisa. Minta lagi pada Musa, depan mata mereka. Berdoa lagi kepada Allah, hilangkan lagi belalang. Ternyata masih tetap saja kufur. Akhirnya Allah sesatkan Fir'aun itu. Gitu kan? Karena memang dasarnya memang dia tidak mau beriman, ya.
Jadi teman-teman, para salafus saleh dulu, mereka tuh sangat peka, sampai kalau terjadi sesuatu pada dia, di rumahnya, atau dirinya sendiri, ketidaktenangan, dia jadikan sebagai bahan muhasabah. Dia istighfar, dia taubat. Dia juga tanya istri sama anaknya, kalian buat salah nggak? Ditanya sama dia, ada salah nggak? Kalau ada salah, ayo istighfar nih. Kenapa kok tiba-tiba hari ini sempit rezekinya? Kenapa tiba-tiba hari sumpek? Kenapa begini dan begitu? Dia dijadikan bahan muhasabah. Mereka lakukan itu. Saya tahu ada satu orang hafid Quran di Jakarta, kasusnya terjadi di Indonesia. Orangnya Masya Allah hafalannya bagus gitu. Bercerita tentang keadaannya gitu. Dia bilang setiap hari dia murajaah berapa juz sampai selesai. Dalam 3 hari, 4 hari selesai 30 juz gitu. Terus dimurajaah sama dia. Satu waktu dia mengulang sekian juz hilang hafalannya. Dia coba hafal ulangi, gak bisa. Pegang Quran lupa. Ada apa nih? Dia jadikan bahan muhasabah, istighfar, taubat. Tapi dia coba sambil berpikir, dosa apa ya? Ternyata enggak, menurut dia enggak ada. Dia tanya istrinya, ada dosa yang kau buat di rumah? Enggak ada. Ya saya seperti aktivitas sekarang. Apa yang salah? Direntet sama dia. Pekerjaannya? Enggak ada yang salah. Seperti biasa pekerjaannya. Kok bisa tiba-tiba hafalan hilang nih? Sekian tahun dihafal, hilang dalam hitungan 1-2 hari. Sekian juz. Terus saja dia muhasabah cari tahu masalah di rumahnya sampai dia tanya bumbu masakan istrinya. Dia tanya, ada bumbu masakan yang kau ganti? Kata istrinya ada. Jadi rupanya ada bumbu masakan, dia tidak sebutkan juga mereknya, ya, dan tidak penting buat kita sebenarnya itu. Ya. Nah, nanti akhirnya terjadi pemboikotan. Tapi yang jelas dia bilang ada. Terus suaminya bilang, kalau gitu mulai sekarang kau kembali ke bumbu yang lalu. Tinggalkan dulu bumbu ini, dibuang aja di sampah, ganti bumbu yang. Kata suaminya, begitu diganti bumbu masakan, besok hafalan saya kembali. Iya, itu pekahnya orang terhadap penyebab-penyebabnya. Nah kadang-kadang kita tidak jeli dalam memahami pelanggaran-pelanggaran yang ada gitu. Saya pernah ceritain dah kisah Uqbah bin Abi Mu'aid. Sudah? Selalu belum? Benar belum? Tidak tahu siapa Uqbah bin Abi Mu'aid. Rugi benar. Harus tahu siapa orang ini. Sebagian ulama mengatakan ini orang yang paling bodoh di dunia gitu. Ini orang teman dekatnya Nabi Muhammad SAW dari kecil. Sahabat dekatnya Nabi. Tapi waktu Nabi dinobatkan jadi Nabi dan mengumandangkan Islam, dia belum mau masuk Islam. Dia belum mau masuk Islam. Saat itu dia undang Nabi ke rumahnya. Begitu datang ke rumahnya, dia undang, ayo makan Muhammad. Kata Nabi SAW, saya nggak mau makan sampai kau syahadat. Nabi ajak dia syahadat. Kalau kau syahadat saya mau makan. Maksudnya Nabi ini ingin tamak supaya dia masuk Islam. Karena ini tempatnya dari kecil. Kata Uqbah, sudahlah Muhammad, ini bukan saatnya kau sampaikan agamamu. Kata Nabi, saya tidak mau makan kalau kau tidak syahadat. Syahadat dia. Setelah syahadat, dia masuk Islam, tersebar berita. Salah satu tokoh Mekah masuk Islam. Rupanya si Uqbah ini punya sahabat, saya lupa, kalau nggak salah Umayyah bin Khalaf, salah satu orang kafir gitu, atau Abu Jahal, salah satunya. Lalu dia mengatakan, hai Uqbah, kau sudah tinggalkan agama nenek moyangmu? Kata Uqbah, tidak. Loh tersebar berita kau syahadat depan Muhammad? Dia bilang, enggak, saya cuma enggak enak Muhammad tamu saya. Dia suruh saya syahadat, untuk dia makan, maka saya syahadat. Kata dia, kalau begitu buktikan kalau kau tidak masuk Islam. Karena sekarang tersebar berita nih. Sekarang kau pergi ke dekat Ka'bah, Muhammad lagi ada di sana, bilang iklanin kalau kau bukan dalam agamanya dan saya mau kau ludahi wajahnya Muhammad. Begitu. Uqbah lakukan demi untuk menjaga persahabatannya dengan orang kafir sama dia. Dia datang, dia nyatakan lalu dia ludahi. Pada saat itu Jibril bawa ayat Al-Quran. Ayat ini turun sementara Uqbah masih hidup. Bahwasanya dia pasti masuk neraka. Ya. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi. Nanti pada hari kiamat si zalim ini turun pada Uqbah, dianggap oleh Allah zalim, gitu kan? Sudah syahadat tinggalkan. Dia akan hari kiamat gigit jarinya. Yaqulu, sambil dia berkata, ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Coba saya ikuti jalannya Rasul. Ya laitani lam attakhid fulanan khalila. Coba saya tidak jadikan fulan itu sebagai sahabat dekat saya. Laqad adallani 'ala dzikri ba'da idh ja'ani. Dia telah menyesatkan saya setelah datang kepada saya peringatan.